Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang pesona yang kamu miliki. Oke. Pembacaan ini bersifat general ya, jadi kalau misalkan ternyata nggak sesuai gitu ya, atau nggak cocok dengan kamu pembacaan ini, dia berarti memang bukan energi kamu aja, jadi nggak usah dibuat pusing. Oke. Sekarang kalian boleh fokuskan pada kartunya ya, fokuskan pada kartu ini. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Apa sih pesona yang kalian miliki? Oke, aku mulai ya. Fokuskan pada kartunya, aku akan mencoba menarik energi kalian, pesona yang kalian miliki. Oke. Ada berapa kartu nih? 5. Yang pertama ada Wheel of Fortune, kemudian ada The Lovers, ini Ten of Pentacles, Two of Wands reverse, Queen of Swords. Bottom of the deck ada Knight of Wands. Oke. Kalau aku melihat bahwa nampaknya kamu ini sedang mengalami suatu perubahan yang mendadak ya, dan mungkin ini menurutmu perubahan yang tidak menyenangkan bagimu, atau perubahan ini tuh terjadi ya tidak sesuai lah ya dengan apa yang kamu harapkan. Mungkin sempat kamu kayak ingin menolak perubahan ini, atau ya bisa dibilang kamu kayak nggak mau berubah gitu ya. Kamu nampaknya kayak nggak mau berubah, tapi semakin kamu menolak perubahan ini, kamu tidak akan mendapatkan suatu pembelajaran hidup, dan kamu tidak akan mendapatkan suatu kenaikan level dalam hidupmu gitu ya. Jadi sebaiknya sih kamu menerima saja perubahan yang terjadi di dalam hidupmu, walaupun itu menyakitkan. Kenapa? Karena semesta yang memang menginginkan kamu untuk berubah secara signifikan, agar kamu itu bisa lebih baik, agar kamu itu bisa bisa belajar lebih banyak dari kesulitan daripada keberuntungan yang justru malah nantinya akan membuat kamu jadi lemah, membuat kamu jadi lemah, membuat kamu jadi tidak tahan banting gitu ya. Semesta ingin mengajarkan kamu bahwa hidup ini memang keras ya, sehingga kamu harus bisa berani, kamu harus bisa kuat, kamu harus bisa tegas ya, kamu mampu ya. Kalau ini gini nih, sering nggak sih kalian dengar kalau apa yang terjadi terhadap kita, masalah yang terjadi di hidup kita itu memang sudah menjadi pilihan semesta, sudah dipilih, kita itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan itu, karena Tuhan yakin kamu bisa melakukannya. Itu ya maksudnya ya. Jadi perubahan yang terjadi di diri kamu itu untuk membuat kamu bisa lebih tegar, agar kamu bisa lebih berani gitu ya. Yang tadinya kamu orangnya polos, selalu mengikuti apa maunya orang lain ya, setelah kalian diberikan ujian, akhirnya di sini kalian berani untuk berkata tidak, berani untuk mengekspresikan diri kalian, berani untuk mengambil keputusan untuk kebahagiaan kalian sendiri gitu loh ya. Jadi apapun perubahan yang menurutmu menyakitkan,
itu akan lebih baik untukmu jangka panjang daripada kamu hanya terus-terusan dijor dengan keberuntungan-keberuntungan yang nantinya kalau misalkan kamu hanya bisa menikmati keberuntungan-keberuntungan saja dalam hidupmu, di kemudian hari kamu akan gampang jatuh, kamu akan gampang tersesat ya. Kamu nggak kuat mental nanti, justru malah nanti ya bisa jadi kamu melakukan hal-hal yang ekstrem seperti itu ya. Jadi sebaiknya dari sekarang lah kamu dibentuk, diterpa, dibentuk, diterpa dengan berbagai macam situasi agar kedepannya kamu lebih kuat gitu. Karena semesta selalu percaya kamu kalau udah dikasih suatu ujian pasti kamu udah bisa kok gitu ya, kamu pasti bisa untuk menghadapinya, kamu pasti bisa untuk menjalaninya gitu ya. Semesta selalu memandang kamu adalah orang yang kuat, orang yang berani, orang yang mampu ya, orang yang tegar seperti itu ya. Kemudian di kartu kedua ini The Lovers ya, berarti pesona kamu itu orang yang tahu banget siapa yang memang pantas untuk kamu cintai dan siapa yang tidak pantas untuk kamu perjuangkan seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang sangat memiliki kepercayaan, orang yang berani untuk mengambil suatu keputusan bersatu dengan seseorang gitu ya. Jadi kamu bukan orang yang murahan, yang kalau misalkan kamu wanita, kamu itu enggak sebagai wanita yang murahan ke semua laki-laki mau kamu jajal gitu, enggak. Jajal itu apa ya? Coba. Kamu enggak membuang harga dirimu kepada banyak pria, tapi kamu itu akan menetapkan satu pria aja. Kalau dia A, ya maka A itu yang akan kamu berikan sepenuhnya rasa cintamu, kasih sayangmu. Jadi The Lovers tuh menunjukkan kesetiaan ya, kesetiaan, penyatuan, keharmonisan dengan pasangan. Jadi orang yang dibilang tuh bukan orang yang murahan atau murahan atau ya bukan wanita obralan gitu loh. Dan kalau misalkan kamu laki-laki sama gitu, kamu bukan orang yang gampang menjalani hubungan dengan banyak wanita, enggak. Kamu tahu siapa yang memang pantas untuk kamu cintai, siapa yang menurutmu pantas kamu perjuangkan, dan siapa yang tidak kamu pantas untuk perjuangkan gitu. Jadi kamu itu punya high value, kamu punya high aku lupa kata-katanya. Pokoknya kamu itu punya standar yang tinggi gitu loh. Dan ketika kamu sudah menetapkan, memilih bahwa dialah orangnya, kamu akan perjuangkan itu. Sehingga itulah bentuk dari keeleganannya kamu di mata orang-orang. Pesonanya kamu. Kamu itu bukan wanita atau pria murahan yang tebar bibit di mana-mana atau tebar pesona di mana-mana kayak gitu. Ya, kamu bukan orang yang gampangan, kamu bukan orang yang ada di mana-mana. Kamu adalah orang yang mahal, bisa dibilang gitu ya. Kalau misalkan kayak baju tuh ya, kamu adanya di desainer, bukan di butik atau di emperan gitu. Kalau di desainer itu satu pakaian untuk satu orang gitu ya. Ya, walaupun misalkan ada yang mirip, tapi pasti ada yang ada karakternya beda gitu loh, yang membedakan kayak gitu ya. Pasti ada sesuatu dari sisi pakaian itu yang berbeda walaupun mirip gitu. Nah, kalau kamu itu kayak pakaian yang ada di desainer ya, bukan yang di pasaran, yang di emper-emperan gitu, bukan. Jadi gampang dipegang-pegang orang. Nah, kalau di desainer itu ya satu orang untuk satu aja, yang megang ya satu gitu ya. Nah, kamu orang yang berkualitas seperti itu. Terus itu juga aku melihat bahwa kamu tuh orang yang sangat dekat dengan keluarga ya, dekat dengan pasangan, dan kamu itu kayak
mungkin mungkin kamu sudah menemukan belahan jiwamu saat ini, ya. Ya walaupun mungkin entah kalian saat ini sudah bersama ataupun belum gitu ya, tapi aku lihat di sini kalian sudah menemukan belahan jiwa kalian. Terus juga aku lihat di sini tuh kamu itu melambangkan seseorang yang paling murni dari kedekatan, kepercayaan satu sama lain dengan belahan jiwamu, ya, kebersamaan, ada ikatan secara spiritual yang kuat, ya. Jadi kalau belahan jiwa itu satu, ya, satu. Kamu orang yang ini, apa ya, sebenarnya orang yang terbuka dalam berkomunikasi. Itu kamu nggak jaim-jaim, ayo siapa duluan yang mau ngobrol, siapa duluan yang mau negor gitu, enggak, ya. Kalau misalkan kamu jadi kamu memandang semua orang itu sama gitu, nggak ada kasta-kastaan kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu bertemu dengan seseorang yang asing gitu ya, dia lagi diem aja sendirian, kamu berani gitu untuk ngajak dia ngobrol, untuk ngedeketin dia, tanya-tanya. Jadi bisa dibilang tuh kayak humble lah, bisa gitu ya. Gampang berkomunikasi gitu loh. Orangnya jujur juga aku lihat di sini, ya. Terus juga kamu itu selalu mencoba untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan, ya. Intinya kamu berani untuk memulai. Itulah ya pesona kamu di mata orang-orang, atau pesona yang kamu miliki. Kamu berani. Kamu itu orang yang gak jaim-jaim. Kamu itu orang yang punya power untuk menunjukkan bahwa kamu itu bukan orang yang sok jual mahal, bukan, tapi juga bukan orang yang murahan gitu loh. Paham gak sih bentukannya kayak apa ya? Jadi bukan orang yang naif, tapi bukan juga orang yang murahan gitu loh. Kamu itu elegan, ya, tapi juga bukan sombong. Paham gak sih? Ya paham lah ya. Kamu itu bukan orang yang sombong, walaupun mungkin terlihatnya di mata orang-orang itu karena kamu berwibawa, ya, karena kamu elegan, mungkin orang-orang menganggap kamu sombong, tapi sebenarnya tidak. Itu hanya perspektif orang-orang karena memandang kamu itu elegan, karena memandang kamu itu wah gitu loh. Ya di mata mereka itu kayak standar kamu itu tinggi gitu loh. Ya, tingkat keberadaan kamu itu lebih tinggi dari mereka, sehingga dia mereka itu melihat kamu itu kayak sombong, padahal sebenarnya bukan. Kamu itu ingin menunjukkan keeleganannya kamu di dunia ini gitu. Bukan berarti kamu memang dengan sengaja nih gue elegan nih, enggak gitu. Maksudnya adalah itu tadi ya, kamu menganggap semua itu sama, setara, nggak ada kasta-kastaan kayak gitu. Jadi dengan siapapun kamu berhak untuk berbicara, dengan siapapun kamu berhak bergaul gitu. Tapi bukan berarti ke semua orang kamu akan welcome, enggak juga gitu. Tapi bukan berarti kamu pilih-pilih juga, bukan gitu juga. Silahkan gini loh, kamu welcome tapi juga dilihat gitu loh, dilihat. Welcome ke semua orang, oke, welcome. Tapi kalau untuk yang dekat, untuk yang diberikan banyak perhatian, atau yang cukup sekedar say hello, itu kamu bisa melihatnya gitu loh. Kamu bisa membedakannya kepada siapa orang-orang itu pantas untuk mendapatkan perhatianmu, seperti itu. Ya. Terus juga aku melihat di sini kamu itu orang yang sangat, kalau sudah menetapkan pada satu orang yang kamu sayang, kamu akan fokuskan itu, gitu, ya. Jadi kamu itu orang yang tahu siapa yang kamu inginkan di dalam hidup ini. Terus itu juga kamu tidak akan tanggung-tanggung untuk memperjuangkan mereka, ya. Dan apa ya, intinya di sini kamu itu tahu nilai dan keyakinan atas dirimu sendiri, ya. Kamu itu taraf kemampuannya sampai mana, terus itu kamu itu punya powernya sampai mana gitu loh, ya. Jadi misalkan kamu pengen bekerja di bidang marketing, ya, apa yang bisa kamu tonjolkan agar apa ya, barang yang kamu jual itu bisa laku. Nah, power kamu di mana?
sampai sebatas apa kamu mampu untuk bertaktik untuk menunjukkan kemampuan kamu, ya gitu ya. Intinya seperti itulah ya contohnya. Jadi kamu itu orang yang tahu nilaimu dan tahu juga keyakinan kamu. Terus juga orangnya sangat memotivasi banyak orang ya. Kamu kalau misalkan ketemu dengan orang-orang yang sudah mulai kayak putus asa, atau kamu melihat ada orang-orang yang kayak gak semangat dalam hidup gitu ya, atau misalkan dia punya masalah, kamu sangat pintar memotivasi orang gitu ya untuk bisa bangkit lagi, untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang positif lagi terhadap mereka kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini tuh kamu itu orang yang sangat mengikuti filosofi ya. Kamu punya suatu prinsip yang akan kamu pegang ya untuk menunjukkan arah tujuan hidupmu kayak gitu. Jadi kamu orangnya nggak pelin-pelan. Kalau kamu punya prinsip A, maka akan kamu pegang sampai kamu bisa sukses dengan prinsipmu itu gitu ya. Dan kamu itu bisa membedakan dengan jelas antara bagian yang penting dan tidak penting dalam hidupmu gitu. Kamu akan berani berkata tidak pada apa yang memang nggak penting dalam hidupmu. Kamu berani untuk meninggalkan sesuatu yang memang tidak penting untuk hidupmu gitu. Kamu itu orang yang tegas, kamu orang yang berani untuk berkata tidak sekarang. Terus juga aku lihat di sini kamu itu orang yang sangat menyayangi seseorang yang memang menurutmu dialah orangnya, dan kamu akan memiliki landasan rasa hormat terhadap dia, cinta dan kepercayaan untuk dia gitu ya. Kamu bukan orang yang pelin-pelan atau kamu orang yang curigaan. Sebenarnya gini, kalau kamu udah curiga berarti kamu itu sayang sama dia, lebih tepatnya ke gitu ya. Jangan-jangan kalau misalkan dia begini, nah nanti misalkan nih kamu LDR nih sama pasanganmu, nah kamu curiga jangan-jangan dia selingkuh nih di sana. Nah yang kamu pikirkan adalah kalau misalkan dia selingkuh di sana, jangan nanti dia akan dapat masalah gitu loh, dan dia juga akan menghancurkan hubungan kalian berdua. Itu sebenarnya ya, bukan berarti kamu bukan kamu cemburu buta dimakan cemburu, enggak gitu, tapi kamu lebih ke memikirkan tentang kita berduanya gimana, nantinya bakalan ada masalah loh ke depannya, seperti itu ya. Aku lihat di sini jadi kayak apa ya bisa dibilangnya itu ya, aku bingung harus ngomongnya. Intinya kamu itu punya suatu kepercayaan lah untuk dia, kamu menghormati dia agar dia itu tidak tersakiti, agar tidak menyakiti orang lain kayak gitu ya. Orang yang ini bisa mengajarkan orang lain untuk lebih dewasa, untuk lebih mandiri, untuk melihat kehidupan bahwa hidup ini nggak selamanya harus ngikutin maunya kita, tapi hidup ini memberikan banyak pembelajaran untuk kita agar lebih baik gitu ya. Gitu. Kalaupun kamu cemburu itu maksud kamu, cobalah untuk bersikap dewasa, jangan menyakiti orang ya. Cobalah jadi orang yang baik-baik gitu. Cara kamu mengajarkan orang-orang yang mengkhianati kamu itu adalah seperti itu. Cobalah jadi orang yang baik gitu loh dalam hidup. Apa sih untungnya menyakiti orang lain? Toh nanti kamu juga loh yang terluka, toh nanti kamu juga yang rugi gitu loh. Ya, kamu orang yang seperti itu. Kamu orang yang pintar sekali mengajarkan orang tentang hidup, tentang kehidupan. Gitu, aku lihat di sini ya. Ya, itulah pesona kamu. Orang yang elegan ya. Jadi kamu itu nggak mau capek-capek memaksa seseorang untuk mengikuti apa maumu ya. Karena mau kamu kan memang membuat orang yang ada di sekitarmu, termasuk kamu juga, itu jadi orang yang baik-baik aja gitu loh. Gak usah yang nyeleneh-nyeleneh kayak gitu loh ya. Oke. Pesona kamu yang satu lagi adalah ini lebih ke kayak gaya hidup yang negatif ya.
Tapi bukan berarti kamu yang enggak, gini nih. Di mata orang, kamu itu kayak banyak uang gitu loh. Orang yang banyak uang, tapi kamu itu terjebak dengan keuanganmu. Maksudnya apa? Di mata orang tuh kamu itu punya pesona yang selalu berkelimpahan secara materi, tapi kamu juga suka menghambur-hamburkan uangmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, itu pesona kamu. Pesona kamu adalah pesona orang kaya, tapi kamu juga terjebak dengan kekayaanmu itu sendiri gitu. Jadi kamu kayak, ya itu tadi, gampang menghambur-hamburkan uangmu dengan sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya kamu sadar sendiri, kamu telah kehilangan banyak uang untuk hal-hal yang tidak bisa kamu putar kembali modalnya, kayak gitu ya. Nah, tapi terkadang kamu ini juga berani untuk memutus kebiasaan kamu ini terjebak dengan keuangan ini gitu. Jadi kalau misalkan kamu melihat bahwa waduh, ini udah beresiko nih, gua bakalan bangkrut gitu ya, kamu akan berani memutus ini ya, pola hidupmu yang bermewah-mewah ria itu. Gitu, aku lihat di sini. Karena ya kamu menyadari gitu ya bahwa kamu masih bisa memiliki kehidupan yang bahagia, memuaskan ya, terlepas dari hidup-hidup mewah itu. Tanpa kamu harus terjebak dengan kehidupan mewah itu, kamu pun bisa bahagia di situ. Akhirnya kamu berani untuk memutus gaya hidup hedonmu gitu. Jadi di mata orang kamu itu selalu kaya gitu loh, selalu banyak duit di mata orang ya, pesona kamu tuh. Cuman ya itu, kamu gampang terjerumus dengan kemewahan, dengan materi seperti itu. Dan ya kalau aku lihat kayaknya kamu lagi mengalami kemunduran nih secara perekonomian, lagi ada masalah keuangan atau lagi kayak ada situasi merugi nih di kehidupanmu ya. Jadi hati-hati. Ya hati-hati, kayaknya kamu sudah mulai melampaui batas hedonmu nih, aku lihat ya. Jadi stop untuk bergaya hedon mulai dari sekarang, karena mulai ada warning nih, kamu kayak mulai kelihatan terlalu melampaui batas dalam menghambur-hamburkan uang ya. Hati-hati. Jadi kamu perlu untuk melihat kembali situasi dan memutuskan strategi aktivitas kamu yang akan membuat kamu merasa lebih nyaman ya, dan pantas untuk diri sendiri ya. Jadi coba untuk, kalau misalkan akhir-akhir ini kalian udah banyak pengeluaran, stop untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi ya. Jangan sampai lebih banyak merugi kalau aku lihat di sini. Kemudian kamu itu orang yang terlalu percaya diri ya kalau aku lihat di sini. Cuman dari kepercayaan diri kamu ini sehingga kamu itu sampai-sampai apa ya, kadang suka melewatkan hal-hal kecil yang akhirnya ternyata poin-poin kecil itu, hal-hal yang kecil itulah yang akhirnya menjebak kamu. Ya, akhirnya apa yang kamu rencanakan itu jadi kurang efisien. Ya, kurang efisien dan akhirnya menyebabkan kegagalan di kehidupanmu. Jadi kalau aku rasa mungkin akhir-akhir ini kamu banyak berpikir, kemudian mulai mencoba untuk merencanakan sesuatu untuk jangka panjangmu, dan mulai action sesuai dengan rencana yang sudah kamu buat gitu. Tapi hati-hati, karena ini two of wands-nya reverse, jadi akan ada suatu peringatan bahwa, untuk kamu bahwa ada sesuatu yang salah dalam rencana masa depan kamu. Apa yang saat ini kamu kerjakan, coba dilihat-lihat lagi, lebih tenang lah ya. Coba untuk kamu lebih tenang dan dianalisa kembali rencana tujuan kamu ke depannya untuk masa depanmu. Pastikan hal-hal kecil itu tidak terlewatkan, karena ada hal-hal kecil itulah sebenarnya yang penting dalam perencanaan kamu ini gitu ya. Jadi cobalah untuk tenang, cobalah untuk sedikit menurunkan rasa kepercayaan dirimu, cobalah untuk tenang, evaluasi kembali rencana-rencana yang sudah kamu buat atau sedang kamu jalankan ini
ya, karena di sini kamu itu terlalu percaya diri sehingga kamu lupa dengan memprioritaskan hal-hal kecil yang justru malah ini penting dalam perencanaan masa depanmu, gitu ya. Jadi agar lebih efisien. Jadi pesona kamu adalah orang yang sangat percaya diri, tapi saking percaya dirinya akhirnya ceroboh, ya. Itu jadi orang-orang melihat kamu tuh orang yang sangat percaya diri banget, berani berani tabrak deh, gitu ya. Kamu itu orang yang berani untuk mengambil tindakan-tindakan ekstrem, tapi justru karena keberanian kamu atau kepercayaan diri kamu tuh suka lupa dengan hal-hal kecil atau kayak suka meninggalkan hal-hal kecil yang justru sebenarnya hal-hal kecil itu yang paling penting dalam proses kehidupanmu, ya. Jadi sebelum benar-benar hancur, coba lebih tenang deh. Atau mungkin dalam karir nih ya, kamu kayak ngebut banget mencapai suatu target, saking kamu percaya dirinya ada suatu hal yang kamu lupakan. Memang ini hal kecil, tapi itulah hal yang penting sebenarnya untuk mencapai tujuan kamu itu agar menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, lebih berlimpah gitu ya. Coba difikirkan. Ya, coba untuk lebih tenang, jangan terburu-buru, jangan terlalu over dalam percaya dirimu. Coba untuk dikurangi ritme kecepatan hidupmu. Ya, coba tenang itu ya. Itu pesannya sih. Ya, kamu memang pesonanya adalah orang yang sangat percaya diri dan bahkan berani untuk mengambil tindakan ekstrem. Tapi coba ingat kepercayaan diri kamu ini justru malah menuju ke kecerobohan. Hati-hati ya. Aku melihat di sini, dalam segala aspek kehidupanmu ada seorang wanita yang lebih tua dari kamu yang selalu melindungi kamu, yang selalu terus sebutannya ya, selalu turun tangan untuk membela kamu dalam membantu memecahkan masalah yang ada di kehidupan kamu jika kamu berada di posisi paling terendah dalam hidupmu. Ya, kamu sangat bergantung dengan orang ini. Seorang wanita yang lebih tua dari kamu. Bisa jadi ibumu, kakakmu, atau siapamu lah gitu. Intinya dia seorang wanita lebih tua dari kamu ya. Nah, kamu tuh kalau misalkan dalam posisi masalah terberat dalam hidupmu, maka orang inilah yang akan selalu membantu, ya, selalu membantu. So jangan lupa dengan budi-budinya ya, jangan lupa untuk berbalas budi kepada orang ini kalau misalkan kamu sudah ingat siapa dia, ya, karena dialah yang akan selalu ada di sisimu dikala kamu terpuruk, ya. Nah, terus juga kalau aku lihat di sini memang kamu itu orang yang bisa dibilang cerdas ya, cerdas, humoris, orangnya tulus, jujur, terus terang ya. Terus juga kamu itu selalu orang yang selalu bersikap realistis, cerdas, cuman skeptis. Kamu itu orangnya skeptis banget ya. Nah, tapi kamu itu bisa loh menerima kritik-kritik yang akan membantu hidupmu nanti ke depannya. Kamu orang yang memang terbuka dengan kalau misalnya ada orang yang mengkritik kamu, akan kamu masukkan gitu ya. Walaupun di sini kadang kamu juga kayak nggak terima, tapi itu bisa walaupun kamu kadang nggak terima gitu ya dengan kritikan orang gitu, kamu menjudge mereka balik, tapi kritikan mereka itu terngiang-ngiang gitu loh di pikiran kamu, dan akhirnya kamu jalanin juga gitu. Kamu rubah juga ya sikap kamu, misalkan sikap kamu yang dikritik orang, kamu gak terima tuh, tapi sebenarnya kamu pikirin juga, apa iya ya gue punya sikap yang begini yang sesuai dengan apa yang mereka bilang, wah kayaknya gue harus berubah nih gitu ya. Jadi kamu orang yang bisa menerima kritik, dan aku lihat juga kamu orang yang mandiri ya, dan punya pemikiran yang terbuka. Juga kamu itu orang yang selalu bisa mencoba menyembuhkan luka atau kesedihan dari masa lalumu. Mau seberat apapun masa lalumu ya, masalah yang pernah kamu alami, kamu bisa untuk bangkit lagi. Kamu bisa untuk menyembuhkan lukamu sendiri gitu ya, kalau aku lihat di sini.
Terus itu mungkin di sini kalian seorang wanita atau punya energi feminim ya, nggak harus wanita, kalau energinya feminim laki-laki juga bisa. Dan aku lihat di sini kamu juga sebenarnya udah memasuki umur yang dewasa ya, dewasa. Terus juga orang yang sangat suka berteman, eksentrik, lugas, orang yang sangat pintar menyemangati ya, menyemangati teman, menyemangati diri sendiri, menyemangati orang-orang yang putus asa, yang yang lelah seperti itu. Mungkin bisa dari sebagian dari kalian ini ada yang zodiaknya Libra, Gemini atau Aquarius ya. Dan kamu itu orang yang bisa dibilang tuh telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung ya, entah apa ya, kehilangan mungkin kehilangan seseorang yang kalian cintai, atau mendapatkan penderitaan misalkan dihianati secara langsung intinya di sini ya. Jadi pengalaman kamu kehilangan dan atau penderitaan itu kayak udah apa ya, udah menjadi teman dalam hidupmu kayak gitu ya, bukan lagi sebuah momok gitu kayak udah bestian kamu dengan kehilangan atau penderitaan kayak secara langsung kayak gitu ya. Tapi dari seringnya kamu mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung dalam hidupmu, hasilnya di sini juga bagus ya. Kamu bisa mengembangkan kekuatan dan pengetahuan batin kamu itu jadi lebih luar biasa gitu loh ya. Secara spiritual kamu itu jadi lebih kuat ya, instingmu semakin kuat, terus powermu ya. Di sini aku lihat kamu jadi lebih berani, lebih berpower, lebih tegas, lebih tahu mana yang hak kamu, mana yang bukan hakmu, mana yang kamu suka, mana yang tidak kamu suka, seperti itu. Intinya kamu sekarang lebih tegas, lebih jelas dalam hidup ya. Terus juga kamu lebih memiliki banyak pengetahuan secara batin gitu ya. Kamu kayak bisa menilai gitu loh, misalkan orang ini tuh baik atau enggak ya, orang ini tuh modus atau enggak kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu sekarang lebih pinter tuh menilai dengan batinmu kayak gitu. Bahkan kamu ini orang yang selalu membela orang-orang yang tidak berdaya ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu tuh orang yang hebat untuk berada di sudut pandang, atau gini, kamu itu punya sudut pandang yang gimana ya, bisa dibilang tuh kamu itu punya sudut pandang yang kuat gitu ya. Jadi misalkan gini, kamu itu melihat situasimu kayak lagi terpojok misalkan ya, lagi terpojok entah dalam situasi karirmu lah atau pertemananmu lah, kamu dipojokkan kayak gitu ya. Intinya setiap kamu merasa ada masalah dalam hidupmu ya, kamu ada di suatu ambang kerentanan hidupmu, kamu itu mampu untuk melindungi dan kamu itu langsung memiliki empati yang sangat baik gitu loh ya. Jadi dalam actionmu, kamu itu sebisa mungkin membuat dirimu itu tidak terpuruk lebih dalam. Bisa dibilang mungkin akan dipandang orang egois, tapi kamu akan menunjukkan kalau orang memandang kamu egois, tapi dari keegoisan itu akan menemukan hasil yang terbaik gitu loh. Jadi kamu itu mampu untuk melindungi dirimu sendiri, mengambil keputusan untuk melindungi dirimu sendiri, walaupun itu mungkin akan dipandang orang kayak egois, tapi kamu akan menunjukkan dari sikap atau tindakan yang kamu ambil yang dianggap orang egois itu, akan kamu tunjukkan bahwa tindakanmu itu benar, tindakan kamu itu menghasilkan, tindakan kamu itu nggak akan mengecewakan orang-orang atau merugikan orang-orang seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini kamu itu berpower orangnya seperti itu ya. Terus juga kamu ini orang yang tidak akan mentolerir orang-orang yang idiot. Kasar banget ya gua ngomongnya ya, gimana ya, orang yang
apa ya, kalau kalau gampangnya tuh gini, misalkan kamu lagi ngomong sama orang, kamu bilang, kamu kan punya insting yang kuat ya, kamu bilang itu sesuatu yang nggak baik untukmu, udah jangan dilakuin. Misalkan kamu ngasih saran gitu ke orang lain, ke temanmu misalkan, tapi temanmu itu ngengkel tuh apa ya, ngengkel tuh apa sih, kayak menolak gitu loh. Enggak, itu tuh bagus untukku, kamu lihat aja deh, dia ini begini begini begini, itu tuh begini begini, bagus loh itu untuk aku gitu. Nah kamu apa ya, dia nggak percaya dengan usulanmu gitu ya, yaudah kamu nggak akan mentolerir dia lagi atau memaksa dia lagi untuk percaya padamu. Yaudah terserah, kalau kamu memang mau percaya dengan keinginanmu sendiri, yaudah sana gitu ya. Kamu nggak mentolerir keidiotan orang-orang gitu loh. Kalau dia nggak percaya, yaudah akhirnya nanti ya tertunjukkan sendiri apakah omonganmu itu benar atau salah, kayak gitu. Jadi tanpa kamu harus bersusah payah meyakinkan mereka, ya udah terserahlah gitu. Lebih ke situ kamu itu ya, orang yang nggak mau merendahkan dirimu cuman untuk menyelamatkan orang-orang yang nggak mau diselamatkan, kayak gitu lah intinya, seperti itu ya. Kamu nggak mau banyak berkorban untuk seseorang yang diselamatkan aja nggak mau gitu loh, itu ya. Terus itu juga, jika kamu melakukan kesalahan, kamu dapat mengandalkan dirimu sendiri gitu loh ya. Kalau misalkan kamu pernah melakukan suatu kesalahan ya, walaupun itu apa ya, sefatal-fatalnya, kamu akan berusaha untuk membuat situasinya membaik kembali, walaupun kamu sampai jungkir balik, walaupun kamu sampai dijudge kamu bodoh, dijudge kamu anak yang keras kepala, anak yang egois, anak yang sombong, anak yang nggak nurut atau apalah ya disebutnya orang-orang di luar sana. Tapi kamu akan berani untuk mengambil keputusan atau berani untuk memutar kembali situasi menjadi lebih baik, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan itu kamu akan menahannya sendiri, kamu akan memutar balikannya sendiri gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan satu lagi, ini yang parah sih ya, kamu itu punya lidah yang tajam ya, kalau ngomong tuh pedes gitu loh aku lihat di sini ya. Apa ya, kamu orang yang kompeten kalau aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu sudah menetapkan pada satu yang kamu inginkan, maka kamu akan selesaikan sampai sukses satu itu. Kamu orang yang berprinsip, kamu orang yang cerdas, kamu orang yang kuat, kamu orang yang adil, humoris juga, cerdas, berintelektual ya, dan kamu orang yang kuat, kamu orang yang independen, mandiri. Nah seperti itulah, paket komplit. Oke, kemudian kartu yang terakhir ya, ini bottom of the decknya ada Knight of Wands. Wah, nih ya, kamu itu orang yang banget berani, bahkan kamu akan siap untuk mengambil hal-hal yang ekstrim, bahkan kamu berani untuk mengambil sesuatu atau terjerumus dalam sesuatu yang memang sudah kamu menjadikan target tujuan hidupmu, walaupun itu kamu nggak tahu itu kamu akan seperti apa, atau kamu akan berada di tempat yang seperti apa. Kalau kamu tujuannya A, maka kamu akan yakin bahwa itu A. Kalau kamu sempat ragu, maka kamu akan yakinkan bahwa kamu 100% yakin bahwa kamu maunya A gitu ya. Kamu orang yang sangat percaya diri banget, kamu orang yang bersemangat, termotivasi, berantusias banget untuk mencapai puncak dalam hidupmu, untuk mencapai tujuanmu ya, aku lihat di sini. Dan banyak dari diri kamu ini selalu mendorong inspirasi dan siap untuk bergerak maju dengan rencana-rencana yang sudah kamu punya ya. Intinya karakter kamu ini orang yang pemberani lah ya. Di mata orang tuh kamu itu orang yang berani, bahkan secara ekstrim juga kamu berani ya. Terus itu juga kamu tidak akan menghindar dari situasi-situasi yang sulit dalam hidupmu, bahkan walaupun itu berbahaya ya. Kamu akan mencapai tujuan-tujuan dalam hidupmu apapun itu ya. Bahkan kalau misalkan kamu harus menjelajah wilayah yang tidak kamu ketahui, kamu pasti akan lakukan, kamu akan menyelesaikan tujuan yang kamu targetkan itu,
karena kamu memang orangnya senang menghadapi tantangan ya, bahkan bahaya, kamu senang menghadapi bahaya-bahaya karena memang kamu yakin itu akan membuat misi kamu atau tujuan kamu itu lebih menarik ya, karena kamu itu orang yang penuh dengan petualangan, kamu orang yang suka petualangan, jadi suka yang ekstrim-ekstrim kayak gitu. Jadi walaupun sesulit apapun, hayu berantas pokoknya, hadapin pokoknya. Seperti itulah pesonamu yang kamu miliki, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini ya. Ternyata wow 40 menit, maaf ya panjang banget. Aku ngoceh, tapi mudah-mudahan ini resonate untuk kalian ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, ini alfabetnya ya, bisa nama kamu atau yang berhubungan dengan kamu ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.